Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba memberikan tutorial terkait dengan CMS Sunhair. Contoh web yang saat ini menggunakan CMS Sunhair upatik.unhair.id. Untuk masuk ke adminnya, gunakan upatik.unhair.id lalu /admin web. Enter. Nanti pada saat masuk pertama kali tentunya ada verifikasi user akun begini, lalu masukkan user dan passwordnya, kemudian klik login. Berikutnya fitur-fitur yang ada pengguna, ada pegawai, halaman, dan seterusnya. Saya coba menjelaskan satu persatu sambil memperlihatkan tampilan depannya. Yang pertama bagian pengguna. Nah, bagian pengguna ini untuk mendatakan user yang bisa mengakses halaman admin web ya. Di sini ada dua user yang sementara aktif. Silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa tambah akun gitu ya, username, password, nama lengkap, email. Nah, di sini ada dua level. Yang pertama level admin. Level admin mempunyai akses penuh ya. Jadi semua fitur yang ada di web itu bisa diakses oleh admin secara penuh. Sementara user itu hanya bisa mengakses halaman, post, pengumuman, agenda, dokumen, dan galeri saja. Selain itu seperti inbox, tampilan, setting, pegawai, pengguna itu tidak bisa diakses oleh user. Sehingga user ini biasanya digunakan untuk para pembuat berita saja ya. Jadi dia tidak bisa setting websitenya, tapi dia hanya mengelola konten di dalamnya saja. Cara menambah user bisa diklik tambah, kemudian masukkan data-datanya, kemudian klik simpan. Lalu di sini ada yang perlu diperhatikan, nama lengkap ya. Jadi nama lengkap yang ada di sini, nama lengkap itu nanti tampil di depan sini, yaitu bagian sini. Ini nama lengkap yang nantinya tampil, dan jadi nama lengkap penulis beritanya. Sehingga jika mau menggunakan nama lain silahkan diedit saja seperti itu, lalu menyesuaikan dengan data Bapak Ibu. Untuk blokir ini kalau diklik ya, maka user yang bersangkutan itu sudah langsung diblok dari halaman admin ya, sehingga defaultnya memang tidak gitu ya. Lalu berikutnya bagian pegawai. Bagian pegawai ini bisa masukkan datanya ya. Jadi bagian pegawai itu nanti tampil seperti bagian sini ya, pegawai. Nah, seperti ini. Untuk mengisinya bisa klik tambah. Lalu misalkan seperti ini, saya masukkan data saya misalnya. Oke. Nah, nomor urutan ini untuk menentukan urutan tampil gitu ya. Jadi kalau urutannya 0 akan tampil di bagian awal, urutan 1, kemudian bagian 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau saya misalkan di sini saya set urutannya 1, saya ambil fotonya gitu ya. Saya coba ambil foto. Oke, contohnya seperti ini, saya simpan, maka nanti di bagian sini akan tampil data diri saya gitu. Nah, kalau misalkan mau urutannya tampil urutan pertama, maka bisa diedit ya. Ini urutan ya, ada 0 dan 1. Ini bisa kalau diurut ini jadi urutan 2, maka ngasih nilai 1, kemudian ini bisa 0. Seperti itu. Sehingga nanti ini 0 diubah jadi 1, kemudian yang ini urutannya jadi 0, sehingga data ini akan ditampilkan paling pertama ya. Itu urutannya ya. Itu untuk men-set urutan. Di sini bisa edit dan hapus ya. Lalu bagian halaman ini contohnya di bagian sini ya. Ini halaman perjanjian kerja, renstra, visi misi, laporan kinerja, dan seterusnya.
Nah, di bagian ini bisa tambah halaman ya, misalkan halaman apa, halaman coba gitu ya, halaman coba, save. Ketika ditambah seperti ini, itu tidak otomatis akan tampil di depan sini ya, jadi belum tampil. Nanti bagian ini nanti kita akan set di bagian menu nanti ya. Jadi sekarang saya sudah tambah satu halaman coba, tapi belum tampil di sini, nanti saya akan tampilkan. Lalu bagian post, nah post dan halaman ini bedanya, kalau halaman itu tidak ada kategorinya, jadi dia berdiri sendiri. Sementara post ini postingan atau berita yang dikategorikan gitu. Jadi misalkan sini ada kategori 2, saya edit ya. Kategori 2 belum ada juga di sini, jadi kategori ya. Kategori itu nanti tampil di sini ya. Saya coba tambahkan misalkan akademik gitu ya. Jadi berita-berita yang terkait akademik saya akan masukkan ke dalam akademik gitu. Lalu di sini bisa tambah dan edit ya. Lalu bagian post ini untuk memposting berita. Saya coba tambah berita baru. Nah, karena ini berita maka harus pilih kategorinya ya. Misalkan data akademik seperti itu. Judul misalkan penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Lalu seperti ini. Kemudian foto artikelnya, foto beritanya ya. Misalkan saya pakai logo ya. Lalu klik simpan gitu. Nah, untuk bagian berita ini pada saat kita tambahkan itu otomatis tampil di halaman depan ya. Ini seperti ini. Jadi berita terbaru akan tampil di bagian awal ya. Urutannya seperti itu. Sementara bagian populer ini berita yang paling banyak view-nya. Ini kebetulan ini baru 1 view sehingga dia tidak masuk dalam list berita populer. Nah, seperti ini. Jadi foto berita tadi tampil di atas sini. Kalau kita mau ada foto lebih dari 1, maka kita bisa tambahkan di bagian sini. Jadi edit tadi beritanya, kemudian tambahkan insert image, lalu upload gambarnya gitu. Misalkan seperti ini, saya upload, kemudian save. Nah, nanti di bagian berita ini harus disesuaikan ya, supaya foto beritanya tidak terlalu lebar melebihi isi konten. Seperti ini misalnya. Lalu saya klik save. Nah, sekarang di bagian berita ini sudah ada tampilan foto lebih dari 1 gitu. Oke, kemudian pengumuman. Nah, bagian pengumuman ini nanti akan tampil di bagian sini ya. Pengumuman. Misalkan pengumuman penyelenggaraan UAS gitu ya. Lalu isi pengumumannya silahkan disesuaikan, kemudian save. Nanti akan tampil di bagian pengumuman di sini. Seperti ini ya. Lalu bagian agenda, ini ada agenda. Kalau ada agenda atau event-event bisa ditambahkan di sini ya. Misalkan ada agenda apa gitu ya. Judul agenda misalnya ya. Ini lokasi kegiatannya di mana, kemudian tanggalnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Jamnya jam berapa sampai jam berapa. Lalu ada foto kegiatan ya, atau poster kayak gitu bisa juga ditambahkan. Lalu klik save, simpan. Nanti ada di agenda itu bagian sini. Agenda belum masuk ya, nanti kita tambahkan. Oke, kemudian dokumen. Nah, dokumen ini untuk contoh tampilan dokumen sebelah sini ya. Jadi bisa pengunjung mendownload gitu ya. Ini tambah nama dokumennya apa, lalu isi dokumennya apa gitu ya. Misalkan contoh ya. Contoh dokumen, ini klik upload misalkan seperti ini, lalu save. Nah, nanti begitu di refresh di depan itu sudah ada contoh dokumen seperti ini dan sudah bisa di-download oleh pengunjung. Lalu bagian galeri ini ada album, ada foto ya.
Jadi album dan foto itu seperti ini di bagian galeri ya. Jadi ada foto. Jadi pertama harus dibuatkan albumnya dulu ya. Jadi di album sini misalkan album baru gitu ya. Nah, deskripsi albumnya seperti apa? Ini misalkan foto-foto kegiatan apa gitu ya, ABC gitu. Lalu cover albumnya ya, cover album terserah mau diisikan apa gitu ya. Misalkan saya upload foto CMS ya, save seperti ini, maka nanti di bagian sini ada satu album baru ya, seperti ini albumnya. Lalu berikutnya untuk foto, jadi satu album bisa berisi banyak foto ya. Jadi misalkan saya upload foto barunya, album, saya pilih albumnya ya, tadi album baru, kemudian foto satu misalkan ya, deskripsi fotonya, deskripsi, lalu fotonya ya. Fotonya misalkan saya upload ini ya, CMS. Misalkan saya upload yang ini, klik simpan, lalu saya tambahkan lagi foto berikutnya, jadi ada dua foto misalnya ya. Dua foto, saya masukkan lagi foto berikutnya, contoh, save. Nah nanti di bagian sini untuk bagian album ini itu ada dua foto di dalamnya ya, seperti ini. Oke, kemudian bagian inbox ini untuk para pengunjung kalau misalkan mau menggunakan fitur kontak ini ya, misalnya nama ya, lalu emailnya, subjek ini contoh pesan pengunjung gitu, lalu tulisannya pesannya apa gitu ya, pesan pengunjung untuk pengelola web misal. Ini isi verifikasi ya, isi captcha-nya, kemudian klik kirim. Nah ini sudah berhasil dikirim, ini otomatis akan tampil di bagian sini. Ini tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk tampilan. Nah, tampilan ini saat ini tersedia beberapa template ya, yang bisa diaktifkan. Jadi kalau saya aktifkan salah satu, aktifkan, maka nanti begitu di refresh ini halamannya atau warnanya otomatis berubah gitu ya. Ini kalau saya aktifkan ocean blue, maka nanti warnanya berubah warna biru. Nah isian-isian yang tadi juga akan tampil di bagian sini, misalkan pengumuman tadi ada di sini juga ada pengumuman, agenda, kemudian foto tadi juga sudah otomatis tampil di sini. Oke. Lalu berikutnya bagian menu ya. Nah bagian menu ini untuk mengatur posisi menu yang ada di atas ini ya. Jadi contoh tadi berita tadi kita tambahkan sebuah kategori pendidikan ya, tapi di sini belum tampil gitu ya. Nah untuk menampilkan itu kita bisa lewat sini. Agar supaya mudah memahami ini, saya coba hapus semuanya biar mudah difahami bagaimana cara membuat menu ya. Saya coba hapus dulu semuanya, baru kita coba buat dari awal semua menu yang ada. Simpan. Oke. Ini kalau di refresh menu bagian atas tadi hilang semua ya. Nah untuk menambahkan menu kita bisa mulai dari bagian pertama. Saya tambahkan bagian beranda ya. Bagian beranda itu kategorinya adalah custom menu. Karena kenapa custom? Karena beranda itu tidak ada di fitur ini, fitur web gitu ya. Jadi semua fitur yang tidak ada di fitur web itu masuknya di custom menu. Jadi custom menu misalkan saya tulisnya beranda atau home gitu ya. Linknya karena ini bagian parent menu atau menu pertama di atas ya. Parent itu artinya paling induknya menu, bukan sub menu. Maka itu kita bisa gunakan tanda pagar seperti ini. Lalu klik save, simpan gitu. Lalu simpan struktur. Nah sekarang otomatis beranda sudah ada di atas ini. Ini beranda. Lalu kita tambahkan lagi tadi ada profile. Profile juga sama, custom.
Jadi saya tulis profile, ini juga pagar, save. Ini bisa digeser urutannya, simpan. Nanti di bagian sini otomatis sudah ada beranda dan profile. Nah, sekarang kita tambahkan di bawah profile tadi ada pegawai. Nah, kalau pegawai itu karena ini ada fitur pegawai, maka itu namanya modul ya. Jadi klik menu, lalu tambahkan modul, kemudian pilih pegawai gitu ya. Lalu save, kemudian klik simpan di sini. Ya. Ini otomatis pegawai akan berada di satu level dengan beranda dan profile ya. Kalau kita mau geser pegawai ada di bawah profile, maka caranya kita menggeser pegawai ke bawah profile, kemudian kita masukkan satu level ya. Sebentar, coba kita save dulu pegawai. Oke, tadi saya salah ketik ya. Oke, nah, sepertinya sudah hilang. Ini bagian modul, pegawai, save. Nah, pegawai ini kita bisa geser seperti ini, sehingga pegawai itu ada posisinya berada di bawah profile seperti ini. Nah, ini pegawai. Jadi fitur ini sudah bisa ditampilkan. Sekarang kita tambah di bagian pegawai tadi ada beberapa halaman seperti visi misi, renstra, laporan dan seterusnya, termasuk halaman coba. Ini masuk dalam modul halaman ya. Maka cara menambahkannya kita bisa tambahkan seperti ini. Pilih di sini adalah halaman. Kemudian kita bisa masukkan satu persatu, misalkan visi misi, kemudian halaman lagi, kita masukkan halaman coba tadi misalnya. Lalu jadi semua isian yang di halaman tidak otomatis tampil di depan, kecuali kita sajikan ke pengunjung seperti ini melalui menu. Oke, kita tambahkan semua halaman misalnya ya. Jadi kalau mau tampilkan semua ya silahkan ditambahkan. Kalau tidak ditampilkan bisa di skip saja. Oke, geser seperti ini. Lalu klik simpan struktur menu. Nah, di bagian sini otomatis akan ada fitur seperti ini. Lalu berikutnya kita tambahkan untuk bagian berita ya. Bagian berita, karena tulisan beritanya tidak ada di sini, jadi kita buat custom ya. Kita buat custom menu, kita tambahkan misalkan berita. Jadi dia sebagai parent menu ya. Oke, save. Nah, sekarang kita lihat strukturnya sudah ada berita, tapi belum ada kategorinya. Nah, untuk menambahkan kategori kita bisa pakai bagian ini ya, kategori berita. Jadi tadi ada akademik, lalu ada kategori yang lain ya, bisa ditambahkan. Jadi kalau kategori tidak ditambahkan berarti tidak tampil di bagian menu ya. Ini sudah ada akademik, pendidikan, kategori 2 ya, pendidikan belum ya. Nah, seperti ini nanti. Ini tinggal digeser seperti ini. Ini juga sama, kategori juga sama. Lalu save, simpan struktur, maka di sini otomatis akan ada berita seperti ini ya, per kategori. Lalu berikutnya bagian agenda, pengumuman dan dokumen juga bisa ditambahkan. Itu ada di bagian modul ya, modul agenda misalnya, save. Kemudian ada bagian modul lagi, dokumen, save. Kemudian modul ada agenda sudah, galeri belum ya, kita tambahkan galeri. Lalu ada modulnya yang belum ditambahkan, itu ada kontak ya, bagian kontak belum. Nah, ini bisa digeser kontak ya, kita geser satu level, agenda,
Nah, seperti ini dokumen juga sama, kemudian galeri. Oke, save. Nah, sekarang kalau kita refresh seperti ini tampilannya. Agenda, nah ini bagian download dokumen sudah, agenda, galeri. Oke, saya rasa bagian pengumuman belum ya. Jadi bagian pengumuman juga sama, kita bisa tambahkan di bagian modul pengumuman, save. Nah, ini juga kita bisa geser seperti ini, simpan struktur. Seperti ini tampilannya. Jadi bagian pengumuman akan menampilkan pengumuman, agenda, dokumen, galeri, kontak gitu. Nah, ini sudah berfungsi semuanya. Lalu yang berikutnya bagian setting web ya. Setting web ini untuk men-set sebenarnya. Jadi tulisan yang pertama nama institusi itu akan tampil di bagian sini seperti Upatik Unhair. Lalu di bawah sini juga ada ya. Lalu di moto ini akan tampil di bawah sini, maju bersama dengan ilmu, ini juga. Lalu alamat institusi itu ada di sini, alamat institusi. Kemudian nomor handphone, nomor telepon dan email akan tampil juga di bagian sini. Jadi kalau mau diubah, termasuk logo ya, logo itu bisa nanti berubah semua logonya kalau kita mengupload logo baru. Kalau sudah, klik simpan gitu. Saya karena tidak mau merubah, saya klik list data gitu. Lalu berikutnya update CMS. Nah, update CMS ini fiturnya untuk mengupdate versi terbaru dari CMS Unhair. Ini kebetulan yang saya gunakan versi 1.12. Kalau klik pembaruan dan tampil seperti ini artinya kita sudah menggunakan versi terbaru ya. Kalau versinya belum baru, nanti tombol update akan tampil atau aktif, dan itu bisa diklik untuk mengupdate CMS ke versi terbaru. Ya, mungkin itu tutorial bagaimana penggunaan CMS Unhair. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan diajukan pertanyaan melalui komentar atau WA ke saya secara langsung. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.